Selamat malam, nama saya John Rustagalu, NIM 1933001255 dari kelas D 2018. Ingin mempresentasikan mengenai bab 8 masalah pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia bersama teman saya Jonan Ginti. Baik, yang pertama saya bahas adalah mengenai pengertian pulau-pulau kecil, di mana pulau-pulau kecil dapat didefinisikan sebagai pulau dengan luas 10.000 km persegi atau kurang, mempunyai penduduk 500.000 atau kurang. Pulau kecil adalah suatu wilayah di mana wilayah tersebut memiliki luas tidak lebih dari 2.000 km persegi dan lebarnya tidak lebih dari 10 km. Sedangkan definisi pulau yang sangat kecil yaitu wilayah yang memiliki luas tidak lebih besar dari 100 km persegi dan lebar tidak lebih dari 3 km. Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol yaitu 1. Tangkapan air yang terbatas dan sumber daya atau cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas. Peka dan rentan terhadap berbagai tekanan atau stresor dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran. 3. Mempunyai sejumlah besar jenis organisme endemik dan keanekaragaman yang bertipikal dan bernilai tinggi. 2. Pengelolaan pulau-pulau kecil. Pengertian pengelolaan mencakup kegiatan usaha pemanfaatan dan perlindungan. 2. Kegiatan yang terkesan saling bertolak belakang ini sebenarnya merupakan pilar utama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem dan ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan A. Antara pemerintah dan pemerintah daerah, B. Antara pemerintah daerah, C. Antara sektor, D. Antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, E. Antara ekosistem dan ekosistem laut, dan F. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. 3. Permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. 1. Permasalahan yang dihadapi pulau-pulau kecil terluar sebagai wilayah perbatasan antara lain belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara tetangga. 2. Untuk pulau-pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah tersebut terisolir dan termainalkan sehingga memiliki ketidakrawanan yang tinggi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. 3. Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan seperti penyeludupan, pencurian ikan, trafficking, dan perompakan. 4. Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil, sulit dijangkau, atau tidak berpenghuni. 5. Ukuran pulau kecil di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia. 6. Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan baik yang mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangan. 7. Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh dalam mengelola pulau-pulau terluar. 8. Adanya salah penafsiran tentang Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang menimbulkan berbagai konflik dalam kewenangan pengelolaan wilayah perairan. 9. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau-pulau terluar. Permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia nomor 2 yaitu
1. Pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia banyak terjadi dan menimbulkan sengketa antara negara seperti kasus Pulau Nipa antara Indonesia dengan negara Singapura. 2. Perbatasan Indonesia-Singapura serta kepemilikan Indonesia atau Pulau Nipa didasari oleh 3 jenis landasan hukum, yaitu hukum internasional, perjanjian bilateral, dan peraturan perundang-undangan nasional. 3. Hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 dalam bab 4 pasal 47 ayat 1. UNCLOS 1982 diatur mengenai mekanisme penarikan garis pangkal kepulauan bagi negara-negara kepulauan atau archipelagic state, yaitu sebagai berikut. Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang-karang terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atau adalah antara 1 berbanding 1 dan 9 berbanding 1. Permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Nomor 3 yaitu 1. Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969 yang mengatakan bahwa dalam konvensi ini disebut bahwa perjanjian antar negara dapat dibatalkan atau suatu negara dapat mengundurkan diri dari sebuah perjanjian antar negara jika terdapat kondisi yang disebut fundamental change of the circumstance. Akan tetapi disebutkan pula bahwa kondisi tersebut tidak dapat membuat suatu negara mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian apabila perjanjian tersebut menyangkut penetapan perbatasan. 2. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura telah dilakukan perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara. Perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 dan oleh pemerintah Indonesia diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura. Dalam penarikan garis batas laut wilayah tersebut, Indonesia menjadikan Pulau Nipa sebagai titik dasar atau base point. Perjanjian tersebut menghasilkan 6 buah titik koordinat sebagai tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Nomor 4 adalah 1. Peraturan perundang-undangan nasional, yang dimana isinya mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan pengesahan atau ratifikasi negara Republik Indonesia atas UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Oleh karena itu, keseluruhan dari konvensi tersebut secara resmi telah menjadi bagian dari hukum nasional dan berlaku sejak tanggal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Terdiri atas 2 pasal dan diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1985. 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perjanjian Indonesia nomor yang ada di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Dalam undang-undang ini diatur mengenai status Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state, penetapan laut teritorial Indonesia, dan metode penarikan garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic state baseline. Keberadaan pulau-pulau terluar sebagai base point dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan secara otomatis menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar tersebut berada pada wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum jelas pada pasal 4 undang-undang tersebut.
Demikian presentasi yang dapat saya paparkan pada saat ini. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan, dan mengenai pertanyaan atau penyanggahan akan dilanjutkan oleh teman saya Jonan Ginting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jonan Ginting. Saya dari kelompok 8, di mana saya membahas mengenai bab 8 masalah pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dan saya akan membaca pertanyaan. Apa pengertian pulau kecil? Di mana yang sudah saya jelaskan di PPT bahwa pulau kecil didefinisikan suatu wilayah di mana wilayah tersebut memiliki luas tidak lebih dari 200 km dan lebarnya tidak lebih dari 10 km. Sedangkan definisi untuk pulau sangat kecil yaitu wilayah yang memiliki luas tidak lebih dari 100 km dan lebar tidak lebih dari 3 km. Dan pertanyaan 2, apa karakteristik pulau kecil biosfik menonjol? Yang seperti yang sudah saya buat di PPT dan sudah dijelaskan oleh teman saya John Lewis, bahwa pulau kecil memiliki karakteristik biosfik yang menonjol, yaitu 1. Tangkapan air yang terbatas dan sumber daya cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas. 2. Peka dan rentan terhadap berbagai tekanan dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat manusia seperti badai dan gelombang beserta kecemaran. Yang 3, mempunyai jumlah besar jenis-jenis endemik dan keragaman yang bertipikal dan bernilai tinggi. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Dan jika ada yang menyangga, yang pertama, jika pulau itu kurang dari 100 km yang sangat kecil atau kurang dari 100 km dan lebarnya tidak lebih dari 3 km, itu dia tidak disebut pulau. Karena pulau yang sangat kecil itu batasnya 100 km dan lebarnya tidak lebih dari kilometer. Kalau kurang dari kilometer itu bukan disebut pulau, ataupun kurang dari besarnya 100 km itu bukan disebut pulau. Terima kasih.